Made with Kecap. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Jafir Marafi di channel Jafir Raffi. Ini nama terang saya Jafir Marafi dengan nomor induk mahasiswa 181440009. Nah ini foto saya teman-teman, agak narsis sedikit nggak apa-apa ya. Masuk ke pembahasan yaitu apa sih gas metering station itu? Jadi gas metering station pada produksi gas atau yang terdapat pada onshore atau offshore itu merupakan tahapan akhir dari tahapan produksi sebelum gas yang telah diproduksi tersebut dialirkan ke customer. Gas metering system memainkan peran yang sangat penting sebagai alat ukur jumlah gas yang telah dialirkan. Setiap pengukuran diperlukan sepraktis mungkin untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sangat akurat atau kesalahan yang sangat minimal. Masalah ini atau akurasi pengukuran atau kesalahan sangat penting karena untuk menentukan kualitas produksi gas yang akan dibayar oleh customer. Kesalahan pengukuran gas yang mengalir akan mengakibatkan lebih sedikit uang yang akan dibayarkan oleh pelanggan dalam korelasi dengan jumlah gas yang telah mereka terima. Karena memainkan peran yang sangat penting dan hampir ada pada tiap lapangan gas produksi, maka sangat baik bagi kita bila mengetahui prinsip dasar mengenai sistem metering gas. Nah, ini pembahasan yang kedua yaitu prinsip dan cara kerja dari metering station. Nah, pertama-tama akan diadakan perjanjian kontrak antara plant business unit yang memproduksi atau mengekspor gas dengan customer. Kontrak ini menegaskan atau menjabarkan tentang kuantitas dan kualitas gas yang akan mereka beli. Jumlah gas yang akan dialirkan akan diukur oleh flow meter ultrasonic. Sini saya menggunakan tipe yang ultrasonic. Kemudian penggunaan flow meter ultrasonic merupakan perangkat pengukur yang saat ini paling banyak digunakan. Tetapi sebagai alternatif lain itu juga ada menggunakan orifice plate dengan differential pressure transmitter sebagai alat ukur atau untuk alat metering. Biasanya itu membutuhkan flow meter steam 2 kali 100% dengan aliran aktif dan siaga. Pemasangan dan konfigurasi ultrasonic flow meter ini harus sesuai dengan kode dan standar dari AGA 3. Oke, lanjut ya teman-teman ke manifold dan instrumentasi dari gas metering station. Nah, ini merupakan blok diagram dari gas metering station ya teman-teman. Bisa dilihat semua di gambar ini teman-teman. Nah, gas metering station itu terdiri dari 3 subkit. Yang pertama yaitu metering kit yang terdiri dari, saya di sini memakai ultrasonic flow meter, kemudian ada pressure transmitter, temperatur transmitter, pressure gauge dan temperatur gauge, dan ada yang lain juga teman-teman, jadi tidak harus berpatokan dengan ini. Kemudian ada yang kedua, ada analyzer shelter. Di sini untuk awalan masukkan gas dari proses unit. Di situ ada 3 yaitu ada gas chromatografi, kemudian ada dew point analyzer dan moisture analyzer. Dan yang ketiga yaitu ada gas metering panel, itu yang ada di dalam ya teman-teman. Di situ ada 2 yaitu flow computer dan station computer. Nah, biasanya ini panel gas metering panel terletak di dalam control room. Oke, lanjut ya teman-teman ke pembahasan metering kit yang pertama, yaitu di sini ada ultrasonic flow meter seperti yang didapat teman-teman semua lihat pada gambar yang sudah saya kotakin warna merah, itu ultrasonic flow meter. Di sini ada 2 transducer ultrasonic yang dipasang pada sudut aliran gas, beroperasi secara bergantian sebagai pemancar dan penerima. Sinyal yang dikirimkan melalui gas dipercepat ke arah aliran dan melambat melawan arah aliran. Perbedaan yang dihasilkan dalam waktu propagasi atau transit digunakan untuk menentukan kecepatan gas rata-rata. Area penampang kemudian digunakan untuk menghitung laju aliran volumetric. Untuk meningkatkan akurasi pengukuran, kecepatan gas diukur dengan beberapa jalur kordal.
Pengukuran yang tidak dikoreksi tidak dipengaruhi oleh tekanan, suhu, atau komposisi gas. Nah, lanjut ya teman-teman ke yang kedua, metering skate yang kedua. Di sini ada pressure transmitter, temperatur transmitter, pressure gauge, dan temperatur gauge. Nah, karena aliran gas sangat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur, maka pressure transmitter dan temperatur transmitter juga akan dipasang pada sisi downstream ultrasonic flow meter sebagai kompensasi dari hasil pembacaan hasil pengukuran aliran gas. Nah, semua data dari hasil pengukuran akan diolah di flow komputer untuk menentukan aliran gas yang sebenarnya sehubungan dengan tekanan dan variasi dari suhu tersebut. Tingkat keakurasian dari metering system ini sangat mempengaruhi mutu pelayanan dari segi kuantitas produk. Nah, permasalahannya itu sering terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian jumlah produk yang diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu perlu dilakukan studi mengenai keakurasian metering system untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkalibrasi dari alat metering tersebut untuk mendapatkan kuantitas dari produk yang lebih bagus. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu analyzer shelter. Di sini ada gas chromatograph. Nah, GC ini atau sering disebut GC ya teman-teman, itu merupakan instrumen analitik yang mengukur kandungan berbagai komponen dalam sampel. Pelarutan sampel yang diinjeksikan ke dalam instrumen memasuki aliran gas yang mengangkut sampel ke dalam tabung pemisah yang dikenal sebagai kolom. Helium atau nitrogen digunakan sebagai gas pembawa. Nah, berbagai komponen yang dipisahkan itu terdapat di dalam kolom. Jadi di dalam GC ini terdapat detektor untuk mengukur jumlah komponen yang keluar dari kolom. Untuk mengukur sampel dengan konsentrasi yang tidak diketahui, sampel standar dengan konsentrasi yang diketahui diinjeksikan ke dalam instrumen. Waktu retensi puncak sampel standar atau waktu kemunculan, dan luas dibandingkan dengan sampel uji untuk menghitung konsentrasi berbagai komponen dari gas tersebut. Nah, GC ini digunakan di seluruh jaringan pipa gas alam, memberikan analisis gas yang mengalir dan menghitung sifat fisik yang digunakan untuk kalkulasi aliran dan transfer dari tahanan gas alam tersebut. Oke, lanjut. Analyzer shelter yang kedua ada dew point analyzer. Nah, karakteristik gas akan diukur berdasarkan tingkat kelembapan serta dew point analyzer atau tingkat embun analisis. Tujuan pengukuran tingkat kelembapan pada gas ini karena terkait dengan kadar air dalam gas. Uap air dalam campuran gas alam tidak akan terbakar, sehingga kelebihan kadar air dalam gas akan mengurangi nilai dari gas tersebut. Lanjut ke analyzer center yang ketiga, yaitu ada moisture analyzer. Nah, moisture analyzer ini terdapat beberapa treatment atau perlakuan khusus pada gas dehydration pada plant pengolahan gas. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi kadar air serendah mungkin, kualitas dari gas dehydration treatment ini akan diukur lagi dengan moisture analyzer atau analyzer kelembapan sebelum gas tersebut akan diekspor. Ya teman-teman, lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu ada flow computer. Nah, flow computer ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu terdapat di dalam control room ya teman-teman. Nah, flow computer ini dirancang khusus untuk pengukuran cairan dan gas hidrokarbon yang mengutamakan keserbagunaan dan keakuratan. Flow komputer memungkinkan aplikasi multi aliran, multi station dikonfigurasi untuk pengukuran cairan dan gas secara bersamaan. Peran prinsip flow komputer adalah untuk mengumpulkan data aliran gas dari konektor pada pengukur, meter, atau pemancar, dan menghitung laju aliran volumetrik dalam kondisi referensi serta aliran energi. Nah, harus dihitung berdasarkan total jam, harian, dan keseluruhan.
semua data yang dihasilkan oleh aliran komputer adalah data penagihan nyata yang disimpan dan diproses. Volume gas yang dikonsumsi dihitung secara terpisah untuk setiap meter yang dijalankan oleh kalkulator aliran masing-masing. Nah, flow kalkulator ini dirancang untuk menghitung aliran energi volume gas dengan mempertimbangkan sinyal dari masing-masing alat pengukur meteran, suhu, tekanan, dan analisis kimia secara keseluruhan menggunakan kromatografi gas atau GC. Nah, ini teman-teman bisa dibaca sendiri. Lebih khususnya flow komputer atau flow kalkulator itu melakukan beberapa hal seperti ini. Lanjut, yaitu ada station komputer. Nah, station komputer ini yaitu semua data mengenai pengukuran kuantitas dan kualitas gas yang telah diekspor dapat dipantau di HMI atau Human Machine Interface. Sering juga disebut sebagai metering station komputer. Komputer ini adalah piranti antarmuka sebuah peralatan instrumen dan operator. Operator dapat melihat rekam jejak pengukuran sebelumnya, mencetak laporan, dan mendiagnosa flow meter. Serta piranti antarmuka pada sistem metering gas dengan sistem kontrol lain yang tersedia di plan seperti sistem PCS atau Process Control System, atau sistem ESD atau Emergency Shutdown, dan lain-lain. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan subbab berikutnya, yaitu ada Meter Regulating System atau MRS. Nah, apa sih Meter Regulating System itu? MRS ini merupakan alat custody transfer antara pemasok dan konsumen dalam distribusi gas. Istilah simbol itu teman-teman. Nah, fungsi dan kegunaan dari MRS ini ada tiga. Yaitu yang pertama, mengatur tekanan gas di jaringan. Jadi MRS ini memiliki regulating atau regulator untuk menurunkan dari tekanan besar ke tekanan yang diinginkan serta memenuhi kapasitas yang diminta. Tanpa regulating atau regulator ini, sistem pengapian pada tungku, oven, atau furnace itu akan sulit untuk dikendalikan karena tidak adanya sistem yang mengatur besaran kapasitas dan tekanan dari gas tersebut, sehingga panas yang dihasilkan dari oven atau furnace itu tidak akan sempurna. Yang kedua yaitu mengatur banyaknya gas yang masuk ke sebuah area atau cluster. Nah, metering adalah tempat pencatatan semua besaran gas yang telah digunakan oleh konsumen. MRS memberikan kontrol dan akurasi yang tepat untuk tekanan dan kapasitas gas yang diinginkan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu membagi aliran gas yang ada di dalam plant. Di sini adapun komponen utama pada MRS. Di sini ada beberapa ya teman-teman. Ada pada slide ini ada 8, yaitu yang pertama insulating valve yang terdapat pada inlet dan outlet, yaitu fungsinya untuk mengisolasi tekanan masuk dan pada tekanan keluar. Kemudian ada regulator aktif untuk mengatur tekanan output. Kemudian ada regulator monitor, di sini sifatnya opsional ya teman-teman. Kemudian ada meter gas untuk mengukur jumlah volume gas yang mengalir. Kemudian ada manometer yang terdapat pada inlet dan outlet untuk mengatur tekanan gas. Dan ada termometer untuk mengatur temperatur gas, terdapat juga pada inlet dan outlet. Kemudian ada volume corrector atau flow komputer untuk mengoreksi secara elektronik volume gas standar menjadi volume kontrak. Kemudian ada AMR atau Automatic Meter Reader. Di sini yaitu alat bantu untuk mendisplay volume secara otomatis setiap pemakaian gas bumi yang terkoreksi secara real time. Lanjut teman-teman, di sini ada poin ke-9 yaitu ada insulating joint atau insulating plank. Di sini terdapat pada inlet dan outlet. Nah, fungsinya itu untuk mengisolasi tekanan proteksi katodik atau CP dari jaringan pipa ke modul station atau MRS serta pipa setelahnya. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya teman-teman, itu merupakan insulating joint. Nah, di sini terdapat indikasi kegagalan yaitu
apabila insulating joint tidak bisa menahan arus pada jaringan. Nah, risikonya yaitu sistem proteksi akan terbeli. Kemudian di sini ada gas filter, yaitu fungsinya untuk menyaring gas yang masuk dari partikel serta impurities lainnya. Contoh itu ada kerikil, pasir, dan besi karat akibat korosi dari batu atau barang-barang kecil lainnya. Nah, indikasi dari filter kotor di sini ada beberapa ya teman-teman. Nah, filter kotor dapat dilihat dari nilai dp filter transmitter yang menunjukkan angka 300 megabar atau 0,3 bar atau 5 PSIG. Cara lainnya dapat dengan membandingkan pressure transmitter pada inlet dan pressure transmitter pada meter memiliki perbedaan di atas 30 PSIG. Contoh, jika pressure transmitter inlet sebesar 250 PSIG dan pressure transmitter meter 250, berarti itu sama aja normal ya teman-teman, karena 250 sama 250. Nah, apabila perbedaannya di atas 30, misal 250 sama 300 nih, nah itu berarti ada indikasi bahwa filter itu kotor. Nah, jika pressure transmitter inlet 250 nih, 250, kemudian pressure transmitter meter 220, nah itu kotor. Jadi harus segera melakukan pergantian filter. Nah, resiko apabila filter ini kotor yaitu gas akan masuk ke jaringan downstream atau ke jaringan dari customer. Lanjut, poin yang ke-11 yaitu ada safety shutoff valve atau slam shut valve. Itu berfungsi sebagai pengaman tekanan berlebih yang menghentikan aliran gas dengan menutup otomatis dan dibuka secara manual. Dilengkapi dengan sistem manual pneumatik dan hidrolik. Nah, indikasi kegagalan dari safety shutoff valve ini tidak bekerja secara otomatis. Nah, itu nggak berbahaya teman-teman, karena resikonya safety shutoff valve ini tidak dapat mengamankan jaringan secara otomatis. Jadi jika ada kegagalan, tidak akan secara otomatis dia melakukan koreksi. Nah, poin yang ke-12 yaitu ada relief valve. Ya, ini merupakan salah satu safety valve yang berfungsi merilis atau mengeluarkan gas dari instalasi saat tekanan setting terlampau secara otomatis. Relief yang tidak ada komponen setting bukan termasuk relief valve, itu hanya fan stuck. Nah, fan stuck ini juga dapat membuang gas tetapi dengan cara manual secara mekanik. Indikasi kegagalan dari relief valve yaitu macet dan bocor, tidak dapat membuang gas dari instalasi saat tekanan berlebih itu secara otomatis. Resikonya tidak dapat mengamankan jaringan secara otomatis, jadi harus dilakukan secara manual. Oke, yaitu ada check valve. Itu merupakan alat yang digunakan untuk membuat aliran gas hanya mengalir ke satu arah saja agar tidak terjadi reverse flow atau backflow. Untuk mengalirkan gas hanya ke satu arah dan mencegah aliran ke arah sebaliknya. Jadi check valve ini tidak menggunakan handle untuk mengatur aliran, tetapi hanya menggunakan gravitasi dan tekanan dari aliran gas itu. Karena fungsinya yang dapat mencegah aliran balik atau backflow, check valve ini sering digunakan sebagai pengaman dari sebuah equipment dalam sistem perpipaan. Nah, indikasi kegagalannya yaitu apabila check valve tidak dapat menahan backflow atau aliran balik. Resikonya ini lumayan fatal ya teman-teman, jadi dapat merusak alat instrumen yang ada di belakangnya karena aliran yang besar dari outlet. Oke teman-teman, masuk ke pertimbangan dalam pemilihan tipe MRS. Jadi ada 4, yaitu fungsi dari MRS itu sendiri, yaitu sebagai penurun regulating tekanan atau sebagai pengukur laju aliran volume gas. Harus dipilih teman-teman, jadi mau apa yang mau diaplikasikan. Kemudian ada karakteristik jaringan, mau tekanan atau impurities upstream. Kemudian ada karakteristik beban, yaitu ada volume atau tekanan downstream. Kemudian kondisi lingkungan dari plant teman-teman.
Nah, masuk ke kalibrasi equipment. Karena di sini saya menggunakan ultrasonic flow meter, jadi saya untuk alat meternya saya akan mengkalibrasi ultrasonic flow meter. Nah, kalibrasi setiap meter itu berbeda-beda ya teman-teman. Biasanya dilakukan oleh produsen meteran sebelum dikirim ke pelanggan akhir. Nah, kali ini untuk mengkalibrasi ultrasonic flow meter menggunakan alat yang bernama Max REFD ES70 hashtag. Namanya agak susah ya teman-teman. Jadi ini dikalibrasi menggunakan kurva kompensasi 22 titik. Meskipun dengan eksperimen, kumpulan titik kalibrasi yang lebih kecil mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Seperti yang disebutkan, data pada 22 laju aliran dikalibrasi berbeda diambil dengan membandingkan pembacaan pengukuran aliran referensi atau aktual dengan aliran terukur dari alat tersebut. Contoh dari kumpulan data tersebut terdapat pada tabel yang ada di internet ya teman-teman. Kemudian laju aliran kalibrasi yang dipilih terkonsentrasi di dekat rentang aliran bawah dari alat tersebut. Oke, nah kesimpulan dari kalibrasi pengukuran aliran ultrasonik ini memerlukan pengukur aliran referensi yang dapat dilacak, yaitu akurasi dari alat Max REF-70 hashtag hanya dapat mendekati keakuratan pengukur aliran referensi. Dengan pemilihan yang tepat dari pengukuran aliran referensi dan prosedur kalibrasi yang benar, Max REF-70 ini dapat dengan mudah dibuat untuk memenuhi spesifikasi OIML R49 atau EN14154 untuk pengukuran aliran. Akurasi dari Max REF-70 ini yang dikalibrasi lebih dari kurang lebih 1% hingga kecepatan aliran rendah 12,9 lph. Nah, masuk ke kalibrasi gas metering station. Di sini ada dua metode ya teman-teman. Metode yang pertama yaitu ada inline master meter. Jadi metode ini dapat diandalkan karena masih menempatkan meteran utama ini secara seri dengan meteran yang asli. Kemudian kita hanya perlu membandingkan dua pengukuran dan demikian membuat diagnostik kesalahan dari pengukuran tersebut. Ini gambar alatnya teman-teman. Nah, itu master meternya itu tunjukkan. Nah, kedua itu menggunakan calibration loop. Ini terdiri dari panjang tabung yang dikalibrasi antara dua detektor yang mendeteksi posisi bola yang bertindak seperti piston pengukur. Untuk mengurangi ukurannya, tabung ini memiliki satu atau lebih tikungan. Itu mengapa disebut loop. Ini mungkin bisa menggunakan unidirectional atau bidirectional. Lingkaran kalibrasi ditambahkan pada setiap stasiun pengukurannya yang memungkinkan kami melakukan kalibrasi secara teratur. Nah, bola yang selalu bergerak ke arah yang sama, yaitu bola tersebut kemudian dipindahkan pada posisi akhir operasi dari sisi hilir ke sisi hulu dengan sistem yang sesuai. Nah, ini dilihat dari gambarnya ya teman-teman. Di sini ada posisi 1 detektor dan posisi 2 detektor. Kemudian di sini ada test flow meter dan counting modul. Di sini juga terdapat spare atau bola itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke safety equipment. Nah, di sini untuk safety equipment di situ terdapat pada gas metering station itu ada safety shut off valve atau slam shut valve. Jadi safety shut off valve ini sebagai pengaman tekanan berlebih yang dilengkapi yang menghentikan aliran gas dengan menutup otomatis dan dibuka secara manual. Dilengkapi dengan sistem manual, pneumatik, dan hidrolik. Bisa dilihat ya teman-teman gambar dari shut off valve. Nah, komponen-komponen dari safety shut off valve di sini ada beberapa ya teman-teman.
bisa dilihat dari skematiknya pada gambar di sebelah kanan ini. Yang pertama itu ada solenoid valve. Nah, terdiri dari solenoida dan katup yang biasanya berbentuk katup 3 arah. Solenoid mengubah energi listrik menjadi energi mekanik sehingga katup 3 arah berubah keadaannya. Nah, berikut salah satu contoh bagaimana solenoid valve bekerja pada actuated valve yang beroperasi dalam mode valve shaft, seperti yang ditunjukkan pada skema pada di samping ini, teman-teman. Nah, mengacu pada kotak bawah pada skema ketika tidak ada arus listrik yang diterima oleh solenoida dengan kata lain de-energize, pegas membuat katup dalam keadaan port inlet, yaitu pada gambar 1A. Kemudian tersumbat, sedangkan port outlet 1B terhubung ke lubang ventilasi 1C, melepaskan udara di dalam aktuator ke atmosfer. Nah, jika solenoida diberi energi oleh arus listrik, itu akan mengubah keadaan katup. Lihat kotak pada gambar port masuk 1A dan port outlet 1B ya teman-teman. Jadi ini memungkinkan pasukan udara mengalir ke aktuator dan menghalusnya, sementara lubang ventilasi pada gambar 1C itu akan diblokir. Nah, kemudian masuk ke fail safe mode, berarti bahwa katup yang digerakkan harus membawa sistem ke kondisi aman ketika udara instrumen atau listrik mulai gagal. Nah, SDV ini harus ditutup atau disebut fail close, sedangkan blow down valve harus dibuka atau disebut fail open. Dalam beberapa aplikasi di mana tidak ada daya listrik, katup pilot pneumatik digunakan sebagai katup solenoid. Ini memiliki prinsip yang sama dengan katup solenoid, tetapi sumber dayanya adalah pneumatik, bukan listrik. Nah, lanjut, kemudian yang kedua di sini ada limit switch atau positioner transmitter. Positioner transmitter ini digunakan untuk memantau pembukaan katup dari jarak jauh dari ruang kontrol. Instrumen ini dipasang pada aktuator dan mentransmisikan sinyal elektrik analog untuk menunjukkan posisi bukaan katup yang tepat. Nah, sedangkan limit switch hanya dapat memberikan indikasi jarak jauh status katup. Katup itu pada posisi terbuka atau tertutup, kemudian melakukan sinyal listrik. Oke, lanjut. Di sini ada air filter regulator ya teman-teman. Perangkat ini digunakan untuk menyaring pasokan udara dan mengatur tekanannya, menghasilkan pasokan udara yang bersih dan tekanan yang konstan yang dimasukkan ke dalam aktuator. Nomor selanjutnya yaitu ada quick exhaust valve, yaitu dapat meningkatkan reaksi pegas aktuator saat katup diperlukan untuk gagal dalam keadaan aman. Hal ini dicapai dengan melepaskan fluida atau gas penggerak di dalam aktuator ke jalur terbuka, yaitu dapat dilihat pada port 4C, dan buka kembali melalui jalur supply yaitu port 4A yang lebih ketat karena harus melewati katup pengatur aliran dan katup solenoid. Kemudian yang selanjutnya itu ada flow regulator valve. Jadi untuk mengatur waktu penutupan atau waktu pembukaan katup yang digerakkan yang diperlukan ya teman-teman. Di sini ada dua, yaitu unidirectional flow regulator dan bidirectional flow regulator. Bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada check valve. Nah, ini memungkinkan aliran hanya dalam satu arah, yaitu dari gambar 6A ke 6B, jadi nggak bisa untuk dari 6B ke 6A. Biasanya check valve ini digunakan untuk melindungi peralatan hulu dari aliran balik. Oke, lanjut, yaitu di sini ada backscreen atau silencer atau dust excluder. Fungsinya ya ini untuk mencegah serangga atau debu memasuki sistem pneumatik dari port yang terbuka ke atmosfer. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan teman-teman dan membantu menjawab pertanyaan teman-teman mengenai gas metering station. Apabila kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dadah!